Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lioni Febrianti, NIM A220210018 dari kelas A, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas FKIP. Di video ini saya akan menjelaskan langkah-langkah proyek warga negara. Langkah pertama adalah menentukan topik. Topik yang saya pilih adalah penanaman nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi dalam menyikapi berita hoaks di masa pandemi melalui pendidikan PPKN. Saya memilih topik ini karena masih banyak masyarakat yang tidak menyaring berita terlebih dahulu apakah berita itu benar atau tidak. Dan teknologi yang terus berkembang menjadikan internet lebih mudah diakses sehingga berita hoaks sangat mudah menyebar. Kemudian masyarakat pula masih minim akan pemahaman mengenai berita hoaks ini. Ketakutan masyarakat mengenai COVID sangat tinggi, sehingga menyebabkan kekhawatiran yang kemudian masyarakat tersebut mencari berita terkait COVID-19 dan menemukan berita yang tidak benar kemudian mempercayainya. Langkah kedua adalah mengetahui keterkaitan topik dengan mata kuliah dan program studi. Dengan topik yang saya pilih ini relevan dengan pendidikan Pancasila, karena melalui pendidikan Pancasila ini bisa dijadikan benteng utama dalam menangani kecemasan masyarakat yang disebarkan melalui berita-berita hoaks dengan penanaman nilai Pancasila pada setiap silanya. Serta relevan dengan program studi yang saya ambil, karena menyikapi berita hoaks ini bisa ditanamkan pada diri seseorang lewat mata pelajaran PPKN. Karena dalam PPKN diajarkan oleh aspek-aspek kecakapan yang dikembangkan untuk membekali siswa menjadi warga negara yang melek akan dunia digital yang terus berkembang dan memahami mana berita hoaks atau tidak. Sehingga terbentuklah watak atau karakter warga negara sesuai dengan kepribadian bangsa untuk menyikapi berita hoaks tersebut. Langkah yang ketiga adalah mencari referensi. Banyak sekali sumber referensi yang ada, di antaranya buku, artikel jurnal, media cetak, media online, peraturan perundang-undangan, dan masih banyak lagi. Referensi ini menjadi landasan untuk menunjang dari argumentasi mengenai topik yang kita bahas yang dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada pendengar melalui sumber yang terpercaya dan bisa dipertanggungjawabkan. Langkah keempat adalah menentukan produk. Menentukan produk yang akan dibuat. Saya memilih podcast karena pada saat ini banyak anak muda yang lebih suka mendengarkan ketimbang harus melihat video. Dan podcast ini bisa didengarkan di mana saja dan kapan saja dan bisa sembari melakukan aktivitas lain. Tetapi masih bisa mendapatkan informasi dari podcast tersebut meski tanpa melihat video. Langkah kelima adalah menyusun materi dari berbagai sumber yang sudah diambil. Menyusun materi ini dimaksudkan agar dalam penjelasannya nanti bisa tersusun secara rapi dan enak didengar, sehingga para pendengar tidak bosan dengan topik yang sudah dipilih tadi, dan memudahkan pula saat mulai perekaman suara. Langkah keenam adalah menyiapkan alat-alat yang mendukung. Alat yang digunakan yaitu smartphone untuk merekam suara yang berisikan materi yang ingin dibahas, serta mengunduh aplikasi Canva atau aplikasi desain lain yang mudah untuk diakses yang digunakan untuk mendesain cover depan podcast tersebut. Langkah yang ketujuh adalah membuat cover dan merekam suara. Membuat cover semenarik mungkin karena itu juga menjadi poin penting dalam menentukan ketertarikan penonton dengan podcast yang kita buat. Saat merekam suara juga harus di tempat yang sunyi sehingga tidak bertabrakan dengan suara lain. Dan usahakan menggunakan suara yang bisa membuat pendengar betah, nyaman, dan tidak bosan. Ini adalah cover podcast yang sudah saya buat. Langkah ke-8 adalah pengeditan dan publikasi podcast. Pengeditan dimaksudkan untuk membuat podcast itu lebih menarik dan bisa juga sebagai perevisi jika ada kalimat atau suara yang kurang pas. Publikasi podcast bisa melalui platform yang mudah diakses seperti media sosial yang saat ini sedang digemari oleh kalangan anak muda dan salah satunya adalah YouTube. Ini merupakan proses pengeditan podcast warga negara. Cukup sekian penjelasan mengenai langkah-langkah proyek warga negara. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.